Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali kita akan membahas tentang daftar nama pemain yang dipanggil John Hartman pada ajang FIFA Series 2026. Dengan kualitas pemain yang mumpuni, John Hartman siap jadikan timnas Indonesia jadi timnas Kanada Jilid 2. Simak penjelasan selengkapnya, dan mari berdiskusi di kolom komentar. Akhirnya, setelah kurang lebih 3 bulan kita menunggu, gebrakan pertama dari pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, datang juga. Dan ini bukan sekedar pengumuman biasa loh. Ini adalah sinyal sebuah cetak biru untuk masa depan skuad Garuda. Jadi, apa sih sebenarnya rencana besar dari Coach Hartman ini? Nah, untuk memahaminya, kita akan bedah semuanya. Kita mulai dari skuad barunya, terus kita bongkar apa itu strategi Kanada 2.0, lalu kita lihat ke belakang bagaimana cetak biru ini sukses besar bersama timnas Kanada, dan sekarang bagaimana replikanya diterapkan di Indonesia. Dan di akhir, ada satu pertanyaan besar yang pastinya ada di benak kita semua. Yap, rasa penasaran kita semua selama berbulan-bulan ini akhirnya terjawab juga. Langkah pertama John Hartman sebagai arsitek baru timnas Indonesia sudah resmi diumumkan. Dia baru aja merilis daftar pemain sementara untuk FIFA Series 2026. Tapi tunggu dulu, ini penting ya, ini bukan tim final. Ini baru daftar awal yang super besar. Dari sinilah nanti pemain-pemain terbaik bakal dipilih buat masuk tim inti. Dan jumlahnya? Wow, 41 pemain. Ini bukan angka yang kecil loh. Justru dari angka sebesar inilah, kita dapat petunjuk pertama soal rencana besar Hartman buat skuad Garuda. Oke, jadi cerita apa sih yang mau disampaikan lewat 41 nama ini? Ternyata, semuanya mengarah ke satu strategi yang sangat-sangat jelas dan menarik banget buat dibahas. Nah, ini dia ide besarnya. Kalau kita lihat polanya, semua bukti mengarah pada satu tujuan. John Hartman sepertinya sedang berusaha mengulang formula sukses yang sama persis seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Terus, apa sih strategi Kanada 2.0 itu? Sebenarnya simpel. Filosofinya adalah, jangan nunggu pemain muda matang dengan sendirinya. Justru sebaliknya, kasih mereka panggung, kasih kepercayaan, dan kasih tanggung jawab besar di tim senior sekarang juga. Biar kita lebih paham lagi rencananya untuk Indonesia, kita perlu mundur sedikit nih. Kita harus lihat dulu blueprint aslinya, yaitu masa-masa super suksesnya waktu dia melatih timnas Kanada. Kita semua pasti ingat kan gimana Hartman berhasil bawa Kanada lolos ke Piala Dunia. Nah, itu bukan kebetulan. Kesuksesan luar biasa itu ternyata dibangun di atas satu fondasi yang kokoh, yaitu kepercayaan penuh pada pemain muda. Coba deh lihat angka ini dia kuncinya. Di balik kesuksesan Kanada tahun 2022 itu, ternyata ada 23 pemain di dalam skuadnya yang usianya di bawah 24 tahun. 23! Ini benar-benar sebuah revolusi anak muda. Dan kalau kita lihat perbandingannya di sini, jelas banget kan, ini bukan cuma sekedar beberapa pemain muda buat jadi pelengkap. Data ini nunjukin kalau para pemain muda itu adalah mayoritas. Mereka adalah tulang punggung timnya. Dan ini bukan cuma teori loh. Lihat aja nama-nama ini. Dia beneran berani manggil pemain yang usianya masih 17-19 tahun buat main di level tertinggi. Ini bukti nyata kalau dia nggak cuma ngomong, tapi bener-bener yakin 100% sama strateginya. Oke, itu tadi cetak biru yang sukses di Kanada. Sekarang, pertanyaannya, apa dia beneran meniru formula yang sama persis buat timnas Indonesia? Yuk kita lihat. Dan ternyata, kita nggak perlu nunggu lama buat lihat buktinya. Dari daftar pemain pertamanya untuk Indonesia ini aja, polanya udah kelihatan jelas banget. Ini dia angkanya untuk Indonesia. Dari total 41 pemain yang dipanggil, 21 diantaranya berusia 24 tahun atau lebih muda. Polanya terasa sangat familiar kan? Coba kita lihat grafiknya. Komposisi antara pemain muda dan pemain senior di skuad Indonesia ini hampir identik dengan tim Kanada yang berhasil dia bawa ke Piala Dunia. Ini sih rasanya bukan kebetulan. Jadi kalau kita sandingkan keduanya begini, jelas banget kan? Sisi kiri adalah blueprint yang terbukti sukses dan sisi kanan adalah replikanya yang sedang diterapkan di Indonesia. Ini menunjukkan sebuah rencana yang sangat matang dan disengaja untuk meniru formula yang sudah teruji di panggung dunia. Oke, kita udah lihat cetak birunya, kita juga udah lihat replikanya. Semua data menunjukkan adanya sebuah gerakan regenerasi besar-besaran. Nah, ini semua akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan puncak. Pertanyaan yang pastinya ada di pikiran kita semua. Inilah pertanyaan terbesarnya.
Rencananya sudah sangat jelas, cetak birunya pun identik. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah bisa, tapi akankah John Herdman mampu mengulang sejarah kesuksesannya dan kali ini membawa Indonesia ke panggung dunia? Hanya waktu yang bisa